Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 11 Agustus 2021, di mana kita memperingati Santa Clara Perawan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami memperingati Santa Clara Assisi. Semoga Engkau yang penuh dengan belas kasih dalam diri Santa Clara, Kau tumbuhkan cinta akan kemiskinan kepadanya. Semoga berkat doanya kami juga mau mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, agar layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Clara adalah mawar dari Assisi. Dia dilahirkan sekitar tahun 1193 dari keluarga yang berkecukupan. Pada waktu itu, ada seorang pemuda bernama Fransiskus. Fransisco ini boleh katakan menjadi orang yang ramai, buat heboh di kota Assisi. Kenapa? Dia seorang seniman, bernyanyi, pokoknya heboh sekali. Sebagai anak yang cukup berada, dia bisa membagi-bagikan apa-apa yang dia mau. Dia bisa mencari gadis-gadis dan sebagainya. Namun kemudian, dia ingin menjadi ksatria. Ketika masuk dalam kelompok perang mempertahankan kota Assisi, dia kalah dan dipenjarakan di Perugia. Dan setelah hadir di sana beberapa saat, berubah total. Orang yang boleh katakan berandalan, menjadi orang yang sangat santun. Dan dia berkhotbah di mana-mana. Dan Clara masih kecil ini mendengarkan apa yang dikhotbahkan Fransiskus dan tertarik, ingin hidup berdoa. Maka kemudian setelah beberapa waktu mempertimbangkannya, dia meninggalkan rumahnya. Sang ayah tentu marah, tapi dia disembunyikan di San Damiano.
Santa Clara kemudian dikunjungi oleh sang adik Agnes dan juga bergabung dengan dirinya. Apa yang terjadi? Dengan sang ayah murka, maka dia mengirim algojo-algojo datang ke biara itu dan menarik Agnes. Tetapi kemudian Clara mengambil monstrans dan menampakkan monstran itu. Apa yang terjadi dengan Agnes? Badan yang kecil itu kemudian menjadi berat sekali, sehingga algojo-algojo itu takut dan lari. Inilah Santa Clara yang berani mengadukan semua persoalan kepada Kristus. Dan dia mendapat kekuatan, maka lalu kita melihat patung Santa Clara selalu dia memegang monstrans. Dan itulah yang menjadi kekuatan biara Santa Clara, duduk di depan tabernakel, mempersembahkan seluruh pengalaman hidup sehari ini, dan juga memberi kepada Yesus tugas untuk memberkati dunia ini. Maka lalu Clara adalah seorang pelindung televisi, mungkin medsos saat ini. Injil hari ini membicarakan tentang teguran. Teguran persaudaraan, teguran edukasional dari hati ke hati. Maka ada tahapan-tahapan dalam teguran. Dan teguran ini dilakukan di dalam biara Santa Clara, di mana seseorang yang tidak beres atau melakukan sesuatu yang tidak beres, berdua ditegur. Kalau tidak mau juga, panggil orang lain. Ya. Kalau tidak mau, ya dihukum. Itulah yang disampaikan oleh Yesus bagi kita. Maka Santa Clara adalah orang yang bijaksana, yang penuh dengan kekuatan doa, sehingga ia senantiasa mencari waktu untuk berbincang-bincang dengan Yesus. Tentu panggilan ini adalah panggilan khusus. Banyak panggilan, jenis panggilan. Biara Santa Clara ini adalah biara kontemplatif. Yang lain adalah aktif dan kontemplatif. Maka mereka punya karya sekolah, klinik, dan sebagainya. Tapi para suster Santa Clara ini diam di dalam rumah. Apa yang mereka buat untuk menyambung hidup mereka? Berkebun, beternak, menjahit, ya, kemudian membuat hosti-hosti untuk kita rayakan Ekaristi. Dan hosti-hosti itulah yang menjadi andalan, dan juga pakaian-pakaian misa seperti kasula dan sebagainya. Di dalam keheningan, dalam karya hening, berbicara dengan Yesus dari hati ke hati. Semoga biara Santa Clara yang tentu saja kurang diminati orang, tetap diisi oleh para wanita yang ingin menjadi pengikut Santa Clara. Diam bukan dalam kesepian, tetapi diam dalam kesunyian, namun merasakan kehadiran Yesus di tempat itu. Sehingga mereka pun juga mendoakan dunia setiap hari. Santa Clara, doakanlah kami agar kami mau mengikuti Engkau dengan semangat kemiskinan yang diambil dari Santo Fransiskus Assisi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.